Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Ramdhani SH.MH selaku dosen mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di sini kami akan mempresentasikan pembahasan tentang pokok-pokok hukum perdata dengan agenda pembahasan sebagai berikut. Yang pertama yakni istilah dan pengertian hukum perdata, kemudian yang kedua sejarah hukum perdata, yang ketiga sumber hukum perdata dan berlakunya hukum perdata di Indonesia, dan yang terakhir sistematika hukum perdata. Baiklah, pembahasan yang pertama yakni istilah dan pengertian hukum perdata akan disampaikan oleh saudari Wati. Kepadanya dipersilakan. Slide-nya ganti. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang istilah dan pengertian hukum perdata. Istilah hukum perdata atau Burgerlichrecht yang menjadi isi daripada KUHS atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang menjadi istilah KUH Perdata. KUH Perdata ini hampir mirip dengan BW, di mana di dalamnya itu mengatur tentang hubungan hukum orang yang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, hukum perdata ini sebagai lawan dari hukum pidana. Ada juga yang mengatakan hukum sipil, tetapi hukum sipil ini lazim digunakan untuk hukum militer. Maka dari itu, hukum ini lebih dikenal dengan istilah hukum perdata. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wati yang telah menyampaikan pembahasannya. Kemudian beranjak ke pembahasan kedua, yakni sejarah hukum perdata. Hukum perdata dibagi menjadi beberapa periode, yakni yang pertama pada periode tahun 1800, yang dimana Napoleon membentuk panitia untuk merencanakan penyusunan hukum. Kemudian pada periode yang kedua, yakni pada tahun 1807, hukum perdata Kode Sivil des Prancis diubah menjadi Kode Napoleon. Dan yang selanjutnya, yakni pada periode yang ketiga, tepatnya pada tahun 1838, menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Sipil dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian pada periode yang terakhir, tepatnya pada tahun 1947, diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Eropa, dan kemudian diberlakukan juga untuk Bumi Putra. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni sumber hukum perdata dan berlakunya hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata bersumber kebanyakan bersumber dari Belanda gitu, karena mengingat sejarah Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Jadi hal itu membuat Indonesia banyak mengadopsi hukum-hukum dari Belanda. Sumber yang pertama yakni ketentuan hukum, ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Dan sumber yang kedua yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber yang ketiga yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang sumber yang ketiga yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960, Pokok Agraria. Kemudian
Sumber yang keempat, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah atau benda. Nah, yang selanjutnya yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan. Dan yang terakhir Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komisi Hukum Islam. Selanjutnya yakni berlakunya hukum perdata di Indonesia. Dibentuk BW Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda untuk kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda menjiwai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Kemudian pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Wati. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata terdapat menjadi dua. Yang pertama menurut ilmu pengetahuan dan yang kedua menurut KUH Perdata. Yang pertama, sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada hukum perseorangan atau personreh. Ini mengatur tentang mengenai siapa yang dapat membawa hak dan kewajibannya di dalam hukum. Di dalam hukum ini terdapat subjek hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia dikatakan sebagai subjek hukum berlaku semenjak ia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Jadi hukum perdata ini mengatur semua aspek kehidupan. Bahkan manusia sejak ia belum lahir pun termasuk ke dalam subjek hukum. Hal ini bisa dilihat dalam KUHS pasal 2 ayat 1, di mana anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak telah mengendakinya. Kemudian yang kedua ada hukum keluarga atau family law. Hukum ini berasal dari hubungan kekeluargaan yang terdiri dari kekuasaan orang tua, di mana kekuasaan orang tua di sini seperti orang tua berkewajiban untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya sampai berhentinya kekuasaan orang tua, yaitu pada saat anaknya sudah beranjak dewasa. Kemudian yang selanjutnya itu ada perwalian. Perwalian di sini ketika seorang anak yang belum dewasa dan tidak dalam kekuasaan orang tua, maka diperlukan seorang wali. Nah, di dalam penetapan seorang wali ini dilakukan oleh seorang hakim atau wasiat dari orang tuanya. Tetapi dalam perwalian diusahakan memiliki hubungan darah dengan anak tersebut. Selanjutnya ada pengampunan. Pengampunan di sini ketika seseorang yang sudah dewasa tetapi tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Misalkan karena hilang ingatan sehingga diperlukannya pengampunan. Yang kemudian selanjutnya ada perkawinan. Hukum perkawinan ini mengatur tentang perbuatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bermaksud hidup bersama dan dalam waktu yang lama. Nah, dalam hukum perkawinan ini kebanyakan mengenai pergaulan hidup suami istri yang diatur dalam norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Selanjutnya yang ketiga ada hukum harta kekayaan atau yang disebut juga dengan Vermogenrecht yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum kekayaan absolut yang berisi tentang memberi kekuatan langsung kepada suatu benda yang bisa dipertahankan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua
Hukum kekayaan ini ada juga dengan hukum kekayaan relatif yang membuat tentang hak perseorangan yang timbul dari perikatan dan hanya bisa dipertahankan oleh pihak tertentu saja. Kemudian yang keempat ada hukum waris atau erfreh, mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Jadi di dalam hukum waris ini memberi perlindungan terhadap warisan seseorang yang telah meninggal sehingga warisannya itu tidak diberikan secara sewenang-wenang. Selanjutnya. Selanjutnya ada sistematika hukum perdata menurut KUHS. Menurut KUHS terdapat 4 buku. Yang pertama itu ada buku 1 tentang orang, van personen. Nah, di dalam buku ini membahas tentang hukum perseorangan dan hukum kekeluargaan. Selanjutnya ada buku 2 tentang benda atau van zaken. Di dalam buku ini mengatur mengenai hukum benda dan hukum waris. Selanjutnya ada buku 3 yang membahas tentang perikatan atau van verbintenissen yang mengatur tentang hak kewajiban yang timbul dari perjanjian atau peristiwa lain yang mengakibatkan hak dan kewajiban perseorangan. Selanjutnya ada buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa atau disebut juga verjaring. Di dalam buku ini mengatur tentang pembuktian beserta alat-alat bukti seperti surat-surat, kekuasaan, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kemudian ada kadaluarsa atau liwat waktu. Kadaluarsa atau liwat waktu ini berkaitan dengan jangka waktu yang mengakibatkan seseorang mendapatkan hak milik atau pembebasan dari suatu penagihan atau tuntutan. Sekian yang dapat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wati yang telah memaparkan penjelasannya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.